belajar nahwu melalui metode al-lughat, yakni metode yang mana kita itu nanti bisa istilahnya cara cepat belajar ilmu nahwu. Kalau dalam bukunya itu tertulis 6 jam langsung praktek. Makanya kita buktikan apakah benar metode al-lughat ini membuat kita itu bisa belajar dengan mudah ilmu nahwu. Ya. Mari kita mulai. Sebelum kita belajar ilmu nahwu, saya akan memberikan beritahu kepada kalian apa sih tujuan kita itu belajar ilmu nahwu. Soalnya berdasarkan pengalaman saya dulu di madrasah diniyah di rumah itu pernah belajar nahwu itu sudah nyampe banyak, sudah sampai jamak mudzakkar salim, sudah sampai banyak bes, dan tidak ada yang nyambung sama sekali. Karena apa? Saya nggak tahu apa ya sebenarnya tujuan saya untuk belajar ilmu nahwu itu apa. Makanya sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau menjelaskan kepada kalian terlebih dahulu apa tujuan kita itu belajar ilmu nahwu. Oke. Jadi kalian pernah nggak usah baca wis, kalian pernah nggak lihat isinya kitab gundul itu kayak apa? Pernah. Nah, itu tulisan Arab gak ada harokatnya semuanya kan? Iya. Nah, kalian pernah mikir nggak gimana ini cara bacanya nggak ada harokatnya? Pernah nggak mikir kayak gitu? Tujuan kita belajar nahwu itu untuk itu, agar kita bisa membaca kitab kuning, agar kita bisa membaca kitab gundulan. Jadi misalkan guys, ada lafaz, jangan saya harokati dulu. Nah, ini mau kalian baca apa? Ini mau dibaca makataba, makitibi, makatubu, kan bisa, kan terserah kan? Nah, makanya kita menggunakan ilmu di sini, ilmu nahwu dan shorof, perpaduan dua ilmu. Nah, untuk ilmu shorof kita gunakan sebagai mengharokati huruf-huruf depannya ini. Bisa kalian tahu nggak? Ini ya, tujuan saya ini adalah untuk mencari alat untuk menulis. Dari fiil tata kerja menulis yakni kataba. Coba ditasrif lafaz kataba. Kataba yaktubu Kitabatan wa maktaban fahuwa katibun madaka maktubun uktub la taktub maktabun miktabun. Nah, pada lafaz maktabun dua kali, yang ditulis dua kali, ini menunjukkan sigot isim zaman isim makan. Isim zaman isim makan. Isim zaman isim makan itu apa? Waktu menulis dan tempat untuk menulis. Maaf, bukan alat menulis, tapi tempat untuk menulis. Atau nama lainnya bangku. Nah, maka yang dituju adalah maktabun. Nah, maktabun adalah tempat untuk menulis atau bangku. Kemudian dapat sorofnya untuk mengharokati ini. Nah, untuk yang terakhir ini, untuk harokat terakhir ini kita gunakan ilmu nahwu. Dengan apa? Di nahwu itu kita belajar, nanti ada belajar i'rab. I'rab ini adalah perubahan akhir kalimat. Apa i'rab ini adalah perubahan akhir kalimat. Akhir kalimat. Jadi untuk mengharokati akhir kalimat, mau diharokati dhammah, diharokati maktaban, maktabin, bisa maktabun, itu kita menggunakan ilmu nahwu. Makanya untuk belajar kitab kuning itu kita perlu belajar dua-duanya, perlu belajar ilmu nahwu dan perlu belajar ilmu shorof. Dan untuk yang sekarang saya ingin kalian belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Jadi fokus belajar kita hanya pada harokat terakhir pada suatu kalimat, ya. Ingat, mengharokati setiap akhir kalimat yang nggak ada harokatnya. Nah, mengharokati huruf ba-nya ini, terakhirnya ini. Itu fokus pembelajaran kita, ya. Oke, dimulai dari perbandingan. Sekarang saya ingin membandingkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia ada huruf, ini komponen terkecil. Apa saja huruf itu? Ada huruf A, huruf B, C, D, dan lain sebagainya. Kalau di bahasa Arab kita juga mengenal huruf. Ada alif, ba, ta, dan lain sebagainya.
Ini huruf. Ya. Kemudian di atasnya huruf ada lagi, kalau di bahasa Indonesia apa namanya? Kumpulan dari beberapa huruf. Kata. Kata. Nah, kata ini adalah kumpulan dari beberapa huruf. Misalkan saya. Nah, ada huruf S, ada huruf A, Y, dan A. Ini namanya kumpulan berapa huruf? Namanya adalah kata. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab beda lagi, bukan kata. Kumpulan dari beberapa huruf bahasa Arab itu namanya kalimat. Jadi misalkan di sini anak, ada huruf alif dan nun dan alif di belakangnya. Nah, ini kumpulan dari 3 huruf hijaiyah ini kalau dalam bahasa Arab disebut kalimat, bukan kata, ingat ya, disebut kalimat. Nah, inilah letak perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kemudian di sini saya hanya ingin fokus untuk mempelajari kepada kalian tentang macam-macam kalimat dalam bahasa Arab. Itu saja. Jadi kalian sudah tahu bahwa kalimat, yang dimaksud kalimat dalam bahasa Arab itu adalah kata dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat dalam bahasa Arab ini adalah rangkaian dari huruf hamzah, alif, ba, ta, jim, ha, kha, dan seterusnya. Ya. Oke. Paham kan yang disebut kalimat dalam bahasa Arab ini seperti apa? Paham. Sekarang kita lanjut kepada macam-macam kalimat dalam bahasa Arab. Nah, macam-macam kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama ada kalimat isim, yang kedua ada kalimat fi'il, yang ketiga ada kalimat huruf. Kalian pasti asing dengan kata ini. Apa itu kalimat isim? Apa itu kalimat fi'il? Apa itu kalimat huruf? Saya nggak tahu, Mbak. Emang ini tuh hanya dipelajari dalam nahwu. Jadi kalau kalian nggak pernah belajar nahwu ya nggak akan mendengar kalimat-kalimat ini. Gitu. Isim. Isim itu kalau bahasa Indonesianya artinya itu kata benda. Tahu kan kata benda apa? Tulis, tasbih, kertas, spidol, semuanya itu termasuk kalian itu adalah kata benda. Kemudian fiil. Fiil ini kalau kata dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Jadi suatu aktivitas, suatu kegiatan itu namanya fiil. Kita menulis, kita menyapu, kita makan, kita tidur, kita berbicara, itu namanya kalimat fiil. Jangan kata fiil, salah. Kalimat fiil. Kemudian huruf. Huruf ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata sambung. Jadi bukan isim, bukan fiil, berarti huruf. Hanya 3 ini, guys, gak ada lagi. Jadi kalau ada kalian menemukan tulisan bahasa Arab sepanjang apapun dalam Al-Quran, semuanya itu ya hanya ada di antara 3 ini. Kalau nggak kalimat isim, ya kalimat fiil. Kalau nggak kalimat fiil, ya kalimat huruf, gitu, guys. Jadi hanya 3 pilihan ini, gitu, paham? Paham. Nah, sekarang saya hanya ingin agar kalian itu bisa membedakan mana kalimat isim dan mana kalimat fiil. Itu. Oke, untuk agar tahu bahwa suatu kalimat ini itu kalimat isim atau kalimat huruf, kalian yang pertama adalah harus tahu arti. Yang kedua harus tahu tanda-tandanya. Maka ketika saya menyebutkan misalkan ada satu lafaz. Ayo, ini kalimat apa? Isim. Ya, isim. Isim itu berarti kata Benda. Gimana kalian tahu ini kok iso kata benda? Karena mempunyai arti Apa? pena. Nah, ini untuk kalimat yang kalian ketahui artinya, maka gampang. Oh, kolam itu kalimat isim, Mbak. Kenapa ya? Karena artinya itu pena. Pena itu loh kalimat isim. Seandainya untuk kalimat yang kalian tidak mengerti artinya itu apa, maka kalian akan sulit. Misalkan yang kalian nggak tahu artinya ya, misalkan apa ya? Misalkan misalkan syajarotun. Nah, ayo ini kalimat apa ini? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Karena kalian nggak tahu artinya ini apa. Nah, makanya solusi yang pertama, tahu arti ini tidak efektif. Ketika kalian tidak tahu arti, maka solusi yang kedua, kalian harus tahu tanda-tandanya.
tanda-tandanya. Jadi setiap kalimat isim itu memiliki tanda-tanda. Kalimat fi'il itu memiliki tanda-tanda sendiri. Kalimat huruf pun juga memiliki tanda-tanda. Kalimat huruf itu tidak memiliki tanda. Jadi kalimat isim ini ada tanda-tandanya. Nanti saya akan kasih tahu tanda-tandanya apa. Dan saya akan beritahu kalian agar kalian paham, memahami, benar-benar memahami apa tanda-tandanya kalimat isim, tanda-tandanya kalimat fi'il, sehingga kalian bisa membedakan mana isim, mana fi'il. Paham? Paham. Oke. Sekarang menuju ke tanda-tanda dari kalimat isim. Jadi, apa sih, Mbak? Kenapa kita bisa tahu tanda-tanda? Ya sekarang ini ya, tanda-tanda ini fungsinya adalah untuk membedakan ini dengan yang lain. Misalkan saya. Sofi yang ini itu tandanya adalah orangnya hidungnya pesek misalkan, orangnya kulitnya coklat, kemudian pipinya lembem misalkan. Kemudian, nah ini menjadi tanda-tanda dari saya, ciri khas saya. Dibedakan dengan Sofia Lajuba misalkan, seorang artis, hidungnya mancung, kemudian kulitnya putih, kemudian badannya tinggi, pipinya tirus. Nah itu tanda-tanda itu digunakan untuk membedakan saya Azza Sofiatul Rahmah dengan Sofia Lajuba artis gitu. Jadi fungsi kita mengetahui tanda-tanda itu ya untuk mengetahui bahwa ini isim, ini fi'il itu yang melalui tanda-tanda tersebut ya. Jadi yang pertama, tanda-tanda kalimat isim itu adalah ada tanwin. Jadi suatu kalimat kok ada tanwin, penangkan dalam diri kalian bahwa itu adalah kalimat isim. Paham? Tanwin itu menjadi ciri khas dari kalimat isim. Misalkan lafaz Zaidun. Kalian tahu mungkin ini artinya namanya Zaid. Tapi kalian mungkin masih bingung, Zaid itu orang itu benda apa enggak sih? Nah, ini mau dimasukkan ke kalimat isim atau kalimat huruf. Kita lihat aja dalam lafaz Zaidun ini ada tanda-tanda yang mencolok, yakni tanwin. Maka kalian sudah tahu bahwa Zaidun ada tanwin, berarti dia masuk ke dalam kalimat isim. Paham kan? Jadi ada tanwin, apa aja itu maktabun, kolamun. Pokoknya kalau kalian menemukan tanwin, itu berarti kalimat isim. Ayo, kalimat isim. Karena fi'il enggak menerima tanwin. Sudah ya. Ini tanda-tanda yang pertama, paham? Tanwin itu terserah tanwin apa saja, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, asalkan yang penting tanwin. Kemudian yang kedua ada alnya. Ada al. Ya. Ada al, maksudnya al ini apa? Misalkan ada lafaz al-kitab. Nah, ini loh yang disebut al. Al ini adalah al yang menjadi tanda bahwa ini adalah kalimat isim. Jadi semua lafaz, semua kalimat yang ada alnya itu adalah kalimat isim. Jadi ada dua ya. Sebenarnya ada 4, ini mesti disebutkan ada 2. Jadi yang pertama, tanda-tanda kalimat isim itu apa yang pertama tadi? Tanwin. Yang kedua ada alnya. Jadi kalau kalian menemukan sesuatu apapun ada tanwin, ada al, berarti itu kalimat isim. Itu ya. Kemudian yang ketiga, kemasukan huruf jar. Apa sih huruf jar itu, Mbak? Asing, saya nggak pernah dengar huruf jar itu apa. Di dalam nahwu itu nanti kita akan tadi ya, ini nggak penting, ini hanya sebagai pengantar saja. Kalian akan mempelajari i'rab. I'rab itu macamnya ada 4, salah satunya itu ada i'rab jar. Nah, untuk i'rab jar itu salah satu syaratnya adalah suatu lafaz jika apa tersebut kemasukan huruf jar. Nah, huruf jar itu ada macam-macamnya. Ada 11 kalau tidak salah waktu itu. Ada min, ila, an, ala, fi, ba. Kemudian ada ba, kaf, lam. Nah, ada ba biasa ya, terus ada ba kosam, tak kosam, dan apa yang terakhir? Waw kosam. Nah, ini. Jadi ini huruf jar.
yang umum ya ini huruf jar gitu loh. Jadi ketika kalian menemukan suatu kalimat itu memasukkan huruf jar, karena takut kok ada minnya depannya, ada ilahnya, ada awannya, itu berarti kata tersebut adalah kalimat kalimat Isim. kalimat Isim. kalimat isim karena kemasukan huruf jar. masuk yang bisa dimasukkan huruf jar ini hanya kalimat isim, kalimat itu nggak bisa ya. Kemudian coba hapus mintila akala fi coba kaftan kosam tak kosam lalu kosam. Kemudian yang terakhir, tanda yang terakhir yakni beri'rab. Nah, sebenarnya ya, Rek, tanda yang keempat dengan tanda yang ketiga ini memiliki kesinambungan. Maksudnya apa? Ketika suatu lafaz itu kemasukan huruf jar, maka sudah pasti kalimat tersebut adalah beri'rab jar. Sudah pasti. Jadi kalau pas semuanya kalian mengingat-ingat, oh iya kalimat itu sebenarnya ada tanwin, masukkan al, kemudian ada kemasukan huruf jar. Yang terakhir ini apa ya? Lupa semuanya. Makanya diingat-ingat, yang ketiga kan kemasukan huruf jar. Ya, setiap yang kemasukan huruf jar maka sudah pasti beri'rab jar. Beri'rab jar. I'rab jar ini identik dengan harokat kasroh. Identik dengan harokat apa? Kasroh. Identik, oh enggak semuanya, tapi kebanyakan yang beri'rab jar itu adalah harokat Kasroh. Itu ciri yang paling menonjol dari i'rab jar. Ini ya, yang kemasukan huruf jar. Saya kasih contoh misalkan apa ya, lalu ilal. Nah, dari contoh ini saya minta tolong sebutkan mana yang kalimat isim. Yang kalimat isim. Al-Fasli. Al-Fasli. Kenapa kok Al-Fasli sih? Karena adaannya. Karena adaannya. Kemudian Beri'rab jar. Objek. Kemudian jangan lupakan yang beri'rab jar itu pasti karena kemasukan Huruf kemasukan berupa ilah. Jadi di sini apa sih kalimat isim, Mbak? Kenapa? Karena di sini kemasukan huruf jar yang pertama. Ini ada ilah, kemasukan huruf jar. Kemudian ini ada Alnya. dan beri'rab Jar. Beri'rab jar identik dengan harokat Kasroh. Wes, nyampe sini paham? Paham. Oke. Saya hapus contohnya. Saya minta ulangi, coba ulangi apa saja tanda-tanda dari kalimat isim itu. Yang pertama, Tanwin. kedua, Kosam. yang ketiga. Beri'rab jar. Sebelum beri'rab jar itu harus Huruf jar. kan huruf Jar. Lalu yang terakhir. Beri'rab jar. Dari sini paham? Paham. Kalau sudah paham isim, maka sekarang kita lanjut kepada fi'il. Fi'il itu kata kerja. Nah, ini karena sudah selesai yang mungkin bisa dihapus dulu. Fi'il itu kata kerja. Nah, kata kerja ini adalah menunjukkan suatu aktivitas. Kalau saya tanya yaqra'u. Kalimat apa? Fi'il. Kenapa kok tahu kalimat fi'il? Karena kata baca. Karena mempunyai arti Membaca. Itu karena kalian tahu artinya membaca. Kalau pas di kalimat yang kalian nggak tahu artinya, misalkan apa ya, yal'abu. Apa ini kalimat apa, Mbak? Saya nggak tahu artinya. Maka karena nggak tahu artinya, kalian harus tahu Tanda-tandanya. Tahu tanda-tandanya. Tanda-tanda kalimat fi'il itu sama. Ada 4 juga. Yang pertama ada kemasukan kot. Bisa. Ingat, ini bukan wajib tapi bisa. Jadi suatu lafaz itu, suatu kalimat itu kok bisa kemasukan kot. Maksudnya itu sebelum kalimat itu bisa ditambahi kot, maka itu kalimat fi'il, bukan wajib ya. Kalau saya katakan wajib berarti dalam pikiran tuh nanti gini, setiap kalimat yang ada kotnya fi'il, yang nggak ada kotnya berarti bukan fi'il. Nah, salah, bukan wajib tapi bisa kemasukan kot. Nah, misalkan kode kolam. Nah,
Maka di sini kola ini adalah kalimat fi'il, kenapa kalimat fi'il? Karena bisa kemasukan qad, bisa kemasukan kot. Paham ya? paham, Jadi kot ini hanya masuk pada kalimat fi'il, dia nggak akan masuk pada kalimat isim. Kalau bisa masuk kedua-duanya nggak akan dijadikan tanda-tanda. Jadi tanda itu karena ciri khas mereka, ciri khas kalimat isim, ciri khas kalimat fi'il. Kemudian bisa masukkan pun yang kedua bisa kemasukan sin. Sin ini yang dimaksud sin apa? Bukan sin huruf biasa, bukan, tapi ini sin yang bermakna akan, gitu loh. Misalkan ya, saya kulus sufaha'u dalam Al-Quran di surat apa ini? 2, Saya kulus sufaha'u minan nas. Ini kan pada lafaz yang puluh ada sinnya depannya. Ya. Sebenarnya bukan bukan huruf bagian huruf dari lafaz yang puluh, bukan. Tapi sin ini adalah sin tanda-tanda kalimat fi'il, gitu. Karena ada sin ini maka bisa kita ketahui bahwa yang puluh ini adalah kalimat fi'il. Paham ya? Dan ini juga bisa, bukan wajib, tapi Bisa. Jadi kalau waktu itu ada suatu kalimat yakulu sebenarnya sendirian, yakulu nggak ada sinnya, nggak ada apanya. Oh bukan, ini bukan kalimat fi'il soalnya nggak ada kot, nggak ada sin. Jangan gitu, soalnya tanda-tanda ini hanya bisa ya, bukan wajib. Jadi seandainya adalah yakulu sendirian, ya tetap ini dikatakan kalimat fi'il, walaupun di situ tidak disebutnya dengan kot, tidak bisa dengan sin. Paham? Paham. Kemudian yang ketiga ada saufa. Kalau di Al-Quran yang biasa kita dengar saufa ta'lamun. Pernah dengar kan? Ya. Lafaz saufa. Nah, ketika ada saufa depannya maka kalimat di belakangnya ini ya pasti fi'il. Wes, ta'lamun. Ini pasti kalimat Fi'il. karena bisa masukkan Saufa. Paham? Paham. Bisa. Oke, lanjut kepada kata-kata terakhir yaitu taknis sakinah. Apa taknis sakinah itu, Mbak? Tak yang mati. Jadi ada huruf tak mati itu namanya taknis sakinah. Ya. Misalkan ada lafaz kalau komat itu kan ada lafaz gini. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, qad qamat. Nah, sebenarnya tak ini loh, ini bukan komponen dari fi'il ini, bukan. Maksudnya itu walaupun nggak ada taknya tetap ada artinya, gitu loh. Tak ini adalah selain tanda tak juga sebagai tanda bahwa ini kalimat fi'il, gitu. Jadi ini ada taknya, berarti ini kalimat fi'il. Kalimat fi'ilnya bukan komat, Mbak, tapi komat. Komat ketambahan tak taknis, jadi Komat. komat. Di sini ada dua tanda, bisa kemasukan kot, bisa kemasukan tak taknis. Makanya koma ini disebut kalimat Fi'il. Kalimat fi'il. Oke, jadi ada 4 tanda juga sudah saya sebutkan. Yang pertama bisa kemasukan Qad. yang kedua bisa kemasukan Sin. kemudian bisa kemasukan Saufa. dan bisa Taknis sakinah. Terus gini, kalau saya soalnya keempat tanda ini kan nggak mesti ada dalam fiil kan, nggak mesti ada. Kalau pas seandainya nggak ada satu fiil, lafaz yaf'alu. Tapi saya nggak ngerti ini nggak ada kodnya, nggak ada sinnya, nggak ada saufa dan nggak ada tak taknisnya. Terus ini apa lah? Makanya kamu kembali ke tanda-tandanya kalimat isim. Jadi di sini yang kamu hafalkan tanda-tandanya ini, guys. Tanda-tandanya isim ini kamu hafalkan. Kamu cek di sini ada tanwin nggak? Gak ada. Ada al nggak? Nggak. Kemasukan huruf jar nggak ini? Nggak. Beriarab jar nggak? Nggak. Kan? Nah, karena tidak ada tanda-tanda kalimat isim di sini, maka ini sudah kasih kalimat Fi'il. fi'il. Paham? Paham. Gitu. Jadi di sini nggak ada tanwin, nggak ada al, nggak ada berarti ini kalimat fi'il. Walaupun di sini nggak ada qad, nggak ada sin, nggak ada saufa, nggak ada tak taknis. Karena ini hanya untuk penguat saja, maksudnya itu nggak wajib ada dalam kalimat fi'il, tapi bisa ada. Apalagi kalau di sini ketambahan qad, ya tambah sudah jelas kalau ini kalimat Fi'il. Paham? Paham. Benar paham? Kalian bisa membedakan mana yang isim fi'il dan Huruf. huruf ini belakangan. Isim dan fi'il.
Sekarang saya minta ulangi untuk tanda-tanda repetisi. Tanda-tanda repetisi itu ada berapa? Ada apa saja? Tanwin, kemasukan al, Kemudian kemasukan huruf jar, huruf jar. hafalkan ini ya, sudah hafal. Maka ketika menemukan suatu lafaz, walaupun kalian nggak hafal tanda-tandanya kalimat fi'il, kalian bisa mengidentifikasi kalau itu isim itu fi'il. Kalau yang fi'il berarti nggak ada tanda-tandanya kalimat isim. Sekarang saya kasih beberapa kalimat. Saya minta tolong sebutkan ini isim, ini fi'il, ini isim, ini fi'il, beserta dengan alasannya. Karena saya tidak menerima jawaban tanpa alasan, ya. Harus ada alasannya. Ini isim nggak? Kenapa Pak isim? Karena gitu ya. Jadi sekarang saya hapus dulu ini, semuanya saya hapus. Saya harap kalian bisa paham lah. Karena paham itu lebih penting daripada hafal. Yang penting paham. Kemudian saya kasih beberapa lafaz di sini ya, beberapa kalimat. Diam dulu. Kalian boleh berpikir tapi jangan disebutkan dulu. Nanti terakhir baru saya minta untuk menyebutkan. Oke, yang pertama Zaidun, kalimat apa? Isim. Apa bisa kamu Karena kemasukan tanwin, Ada tanwin. kalimat isim. Yang kedua yaktubu, kalimat apa? Fi'il. Kenapa? Karena di isim tidak ada. Karena tidak ada tanwin, tidak ada pemasukan huruf Jar. dari orang Jar. Ini kalimat fi'il. Yakulu, Fi'il. kenapa? Karena Sama kayak tadi ya, nggak Ya. ada tanwin, tidak ada al, dan tidak ada tanda-tanda kalimat isim ya. Maktabun, isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Madrasatun, Isim. kenapa? Karena ada tanwin. Al-qalamu, Isim. Fi'il. Isim. Karena ada a. Isim. isim, kenapa? Karena ada a-nya. Karena ada alnya, ini loh ada al. Saya dulu, Fi'il. Ada simnya asin. saufata kamu, Fi'il. Karena ada saufa. ada saufa. Oke. Saya anggap kalian di sini sudah paham mana yang isim, mana yang fi'il. Kemudian kalau ada lafaz kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kita ini Bismi, ini kalimat apa? Fi'il. Isim. Kenapa kalimat isim? Dia berupa ba, dan ini beri'rab Jar. Allahi, itu kalimat apa? Isim. Karena beri'rab Jar. Jar. Ar-Rahman, ini kalimat apa? Isim. Apa? Karena ada a-nya. Ini Isim. Karena ada a-nya. ya, kemudian kali ini Qadqamatis sholat. Mana yang kalimat isim? Masalah. Hah? Masalah. Kenapa kalimat isim? Karena masalah. Mana yang kalimat fi'il? Bukan kot ini huruf ya. Oh, kenapa kok ini disebut fi'il? Dan jadi sudah paham kan kalian mana yang kalimat isim, mana yang kalimat fi'il. Oke, mungkin itu dulu. Yang penting di sini belajar ini fokus saya adalah kalian bisa membedakan mana kalimat isim dan mana kalimat fi'il. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita lanjut lain waktu. Jadi saya anggap pembelajaran ini sukses. Di dalam beberapa menit kalian sudah bisa membedakan mana isim dan mana Fi'il.
Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Jangan dilupakan. Ini diingat-ingat terus karena ini adalah dasar untuk mempelajari ilmu nahwu lebih dalam. Ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam